Yang ditakutkan anak ketika ibu Begini, menikah lagi. Tujuan saya datang kemari, saya ingin melamar Jamila anak bapak. Saya tanyakan dulu ke anak saya. Bianca, mama boleh nikah lagi? Bianca? 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 Bianca, kamu makan apa itu? Ini mah aku makan nasi sama lauk yang di lemari. Loh, lauk itu kok kamu makan sih? Ayahmu loh belum makan. Mama simpan lauk itu buat ayahmu, bukan buat kamu. Maaf ma, aku nggak tahu soalnya aku udah lapar. Bianca, mama sama ayahmu mau pindah dulu ya. Soalnya ayahmu udah dipindahkan tempat kerjanya. Kamu gak bisa ikut ya, soalnya yang di sana itu sekolahnya jauh. Kalau di sini kan sekolah kamu dekat. Tapi Ya Bianca ya? Ya? Bianca? 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 kalau aku terserah mama aja. Yang penting mama bahagia. Yang dirasakan anak ketika bapak kerja jauh. Aduh mas, hati-hati di jalan mas. Bapak udah pergi nak. Ayo masuk nak. Siapa itu ya? Kok om-om itu kesini? Kasih tahu mama aja lah. Mama, di luar ada om-om mau kesini, Ma. Siapa sih? Dek, Jessica. Oh mas, ya Allah mas. Akhirnya ya mas, setelah 5 tahun kamu pulang juga. Jessica, ini bukan om-om nak, ini bapak nak, bapak kamu yang merantau ke Jepang 5 tahun yang lalu. Mungkin Jessica udah lupa sama wajah kamu mas. Ayo Jessica sini, ini bapak loh nak, ini bapak. Ini bapak loh nak, ini bapak. Nggak mau. Yang dirasakan anak Ayo, masuk. ketika bapak menikah Mana lagi. Ratna ya? Ratna. Itu bapak pulang. Iya, Pak. Sini dulu nak. Iya, Pak. Sebentar. Iya, Pak. Ratna, kenalkan ini Tante Mayang. Mayang, itu Ratna, anak perempuan saya. Sini Ratna, saling dulu sama Tante Mayang. Tante Mayang itu siapa, Pak? Jadi begini, Tante Mayang ini akan jadi istri baru bapak. Jadi dia nanti akan merawat kamu ya. Ratna senang kan? Perut aku sakit, Pak. Aku ke kamar dulu ya. Ya sudah, Ratna ke dalam saja dulu. Bapak ada mau yang dibicarakan sama Tante Mayang. Ayo duduk dulu, Mayang. Iya mas. Gak mau bapak nikah lagi. Gak mau nikah lagi. Yang dirasakan anak ketika bapak kerja jauh. Bu, Iya pak, ada apa? gini Bu, barusan Pak Anwar nelfon Bapak. Dia lagi dapat proyek, terus dia ngajak Bapak buat kerja sama dia, Bu. Wah, alhamdulillah pak. Udah lama bapak gak dapat kerjaan di proyek. Ada ibu sama bapak. Kesana ah. Tapi proyeknya jauh, Bu, di Kalimantan. Bapak baru bisa pulang 1-2 tahun. Gimana ya, Bu? Bapak ambil atau enggak ya proyeknya? Soalnya kan kita juga butuh uang. Bukannya ibu nggak ngizinin, tapi Kalimantan itu jauh loh pak. Terus nanti Bianca sama ibu cuma berdua di sini. Bapak mau kerja jauh. Tapi kalau Bapak bertahan di kampung, kerjaan Bapak serabutan kayak gini, Bu. Kadang ada kerja, kadang enggak. Ya walaupun kerjaan bapak di kampung serabutan, seenggaknya kita masih kumpul bareng pak. Rezeki udah ada yang ngatur kok pak. Aku nggak mau jauh-jauh dari bapak. Yang dirasakan anak ketika ibu sedang sakit. Loh, ibu kenapa? Ibu sakit ya, Bu? Iya nak, perut ibu sakit banget. Tunggu bentar ya, Bu. Aku beliin ibu obat dulu. Lah, aku ada 2.000. Beli obat apa ya? Misi, Bude. Obat sakit perut apa ya, Bude? Loh, emangnya kenapa? Perut kamu sakit? Bukan, Bude. Bukan perut aku. Tapi perut ibu. Ibu lemes banget di rumah, Bude. Oh, yaudah ya. Kita lihat dulu keadaan ibu kamu di rumah ya. Tunggu bentar. Ayo. Ibu. Nah, ini Bu Dena, minum ini aja. Ibu nanti jangan sakit-sakit lagi ya bu. Iya nak, nanti ibu gak sakit-sakit lagi kok. Yang dirasakan anak ketika orang tua bercerai. Nek, Abdul udah pulang. Udah pulang sekolah dulu? Oh iya, Nek. Abdul udah terima rapor lah, Nek. Wah, udah nerima rapor ya? Iya, Nek. Kata Bu Guru, mulai besok udah libur semester. Abdul, boleh nggak liburan tempat Mama, Nek? Ya udah, ini telepon mamamu. Ada apa Dul? Mak, Abdul tadi udah selesai terima rapor, Mak.
Abdul liburan di rumah mama ya. Aduh, bukan gimana-gimana ya Dul ya. Lagian ya, ada waktu dekat ini, Mama mau ke kampung halaman ayah tirimu. Ayah kan belum pernah ke sana. Oh gitu ya mak. Liburan semester ini kok jangan ke tempat Mama ya, ke tempat bapakmu aja ya. Ya udah deh mak, kata bapak suruh liburan tempat mama. Pasti tanya mama disuruh liburan tempat bapak. Aku liburan sama nenek aja ya, kayak tahun-tahun kemarin. Ya udah, Abdul jangan sedih. Aduh, kasihan si Abdul. Dia jadi kurang kasih sayang orang tua. Ayo Dul. Iya nek. Yang dirasakan anak broken home ketika terima rapor. Nek, kek, aku pulang. Oh, Komar udah pulang. Ayo sini ke pondok. Komar kok cepet pulangnya? Iya nek, soalnya tadi aku udah nerima rapor. Dapat ranking berapa kamu nak? Aku dapat ranking 3 kek. Ini nek. Kek. Coba lihat nek. Wah iya ranking 3 kek. Wah. Tapi nek, Tapi kenapa cu? tadi teman-teman aku rapornya diambilin sama orang tua. Cuman aku yang ngambil rapornya sendiri. Terus apa kata gurunya? Aku bilang aja sama wali kelas kalau orang tua aku udah cerai. Aku tinggal sama kakek sama nenek. Komar yang sabar ya. Kira-kira ibu sama bapak bangga nggak ya nek aku dapat juara 3? Ibu sama bapakmu pasti bangga kok kamu dapat juara 3. Yang dibayangkan anak ketika bapak menikah lagi. Gimana? Rohima kan tahu, Mas itu duda anak satu. Mas rasanya nggak bisa sendiri, butuh pendamping gitu loh. Bapak nelpon sama siapa ya? Kalau anak Mas, Rohima nggak perlu khawatirkan itu. Anak ngikut-ngikut aja, yang penting bapaknya senang. Iya. Iya, lagian kan istri Mas sudah 30 hari meninggal. Kalau Rohima tanya maunya kapan, Mas maunya disegerakan gitu loh. Biar nggak ada fitnah dari tetangga. Lagian niat baik itu harus disegerakan. Oh iya. Kalau gitu besok Mas akan ke sana menemui orang tua Rohima. Kita doa restu. Bapak teleponan sama perempuan. Pendamping gitu loh. Jangan-jangan Bapak. Saya terima nikah dan kawinnya Rohima binti Samsudin dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai. Tunai. Enggak. Ibu. Bapak mau nikah lagi, Bu. Padahal Ibu belum 30 hari ninggalin kami. Tapi Bapak udah teleponan sama perempuan lain, Bu. Aku nggak mau punya ibu tiri, Bu. Ibu kok cepet banget ninggalin aku. Aku nggak mau punya ibu tiri. Jamal, nggak enak ya sekolah itu. Tiap hari ada PR-nya, PR matematika, PR bahasa Inggris. Pusing deh aku jadinya. Iya ya Ratna, nggak enak jadi anak kecil. Iya, lihat deh kakak itu, pakai baju kerja, punya mobil, pasti uangnya banyak. Iya ya Ratna, mau cepet-cepet dewasa aja. 15 tahun kemudian. Ya Allah. Halo? Oh iya ya Mbak ya, cicilan motor ya? 2 minggu lagi ya Mbak ya saya bayar, soalnya saya belum gajian. Lagi nih. Halo? Oh iya kredit bank ya? Iya. Tagihan bank saya ya? Iya nanti saya bayar ya Mbak ya? Iya Mbak. Emang ya Mbak? Aduh, tagihan bank udah jadi tempo juga ya Allah. Enaknya jadi anak kecil. Yang mereka tahu cuma main, sekolah, bikin PR. Kalau nggak ada uang minta orang tua. Ternyata jadi dewasa itu nggak enak. Kalau kayak gini aku mending jadi anak kecil aja. Yang dilakukan nenek ketika cucu pulang kampung. Halo nek. Halo Jamal. Bilang sama nenekmu besok kita mau pulang kampung, bilang. Iya nek. Besok aku sama mama sama bapak mau pulang kampung nek. Jamal mau pulang kampung. Nenek tunggu di kampung ya. Iya nek, aku udah nggak sabar mau main di kampung. Nenek sama kakek juga nggak sabar mau ketemu Jamal. Iya nek. Udah dulu ya nek, aku capek nih. Assalamualaikum nek. Waalaikumsalam. Kek, si Jamal besok pulang kampung. Oh, syukurlah Jamal mau pulang kampung. Kek, tangkap ayam yang itu, Kek. Nenek mau bikin rendang kesukaannya si Jamal. Iya, nanti kakek tangkap ya. Ih, bukan nanti. Sekarang, tangkap sekarang, Kek. Nenek mau bikin rendang ini. Iya, ini kakek tangkap. Sana. Tangkap sana nek. Awas nek, awas.
Yang terjadi ketika ibu kerja jauh. Loh, si Abdul, kok dia ngigau ya? Semenjak mamanya kerja jauh, dia selalu ngigau tentang mamanya. Abdul, ayo kita pergi berobat ya. Mama, Nek. Iya, ayo bangun. Aduh, ini makan. Nenek udah bikin bakso goreng loh. Makan. Enggak, aku nggak mau makan. Ayo Dul, sedikit aja Dul. Enggak, pokoknya aku nggak mau makan. Aku maunya masakan mama, nggak mau masakan nenek. Dul, makan dulu. Mama kok nggak kerja di sini aja? Teman-teman aku, mamanya juga kerja. Tapi bisa kok di sini kerjanya. Yang sabar ya nak, kau kan tahu Dul, kau udah gak punya bapak. Jadi mama harus kerja banting tulang untuk biaya hidupmu. Tapi aku mau mama pulang, Ma. Pulang, Ma. Ketika aku punya ibu tiri, Aku pulang. Dari mana aja kamu, kenapa jam segini baru pulang? Tadi aku bikin PR berkelompok dulu Bu di sekolah, baru bisa pulang. Alah, banyak alasan kamu ya, dikira saya nggak tahu ya. Bikin PR, ini lihat nih udah jam 5, baru pulang sekolah jam 5. Aku beneran bikin PR kok Bu, aku nggak bohong. Ya udahlah kalau gitu. Aku istirahat dulu ya Bu. Enak aja mau istirahat, udah telat pulang. Nih angkut air dulu. Iya Bu, aku angkut air dulu. Aku telepon kakek aja, aku mau pulang tempat kakek. Telepon aku kek, aku mau pulang tempat kakek. Emangnya kenapa, Cuk? Istri baru bapak jahat kek. Besok kakek jemput ke sana ya, Cuk. Cepetan jemput aku ya kek, aku mau tempat kakek aja. hal yang dilihat anak indigo. Itu kan salah mama. Itu mama. Mama, tunggu Jamal, Ma. Loh, Jamal itu mau kemana ya? Kok sendiri aja? Mama kok cepet banget ya? Mama, tunggu Jamal, Ma. Mama. Mana lah si Jamal ya? Belum keluar dia dari kelasnya kayaknya. Abdul, si Jamal mana? Kok dia nggak ada ya? Lah, tadi kan Jamal udah jalan mau pulang. Dia manggil-manggil mama. Loh, siapa ya? Biasanya si Jamal nggak mau pulang loh kalau nggak dijemput mamanya. Jamal. Loh, Mama. Tadi kan Mama di sini. Ini mama loh, mama baru jemput kamu. Ayo sini nak, sini cepat sini. Mama. Ayo kita pulang yuk. Yang dibayangkan anak ketika punya ibu baru. Fatma, kenalin, ini Tante Mirna. Jadi, Bapak mau nikah lagi? Bapak akan menikah lagi biar ada yang mengurusi kita. Fatma. Fatma, bangun. Fatma. Malah nggak bangun. Bangun. Oh, udah kayak tuan putri kerajaan kamu ya. Tidur aja seharian. Tuh lihat di kamar mandi kain kotor udah numpuk. Cuci sana baju. Jangan mau enaknya aja kamu di sini ya. Fatma, kamu senang kan punya ibu lagi? Iya Pak, aku seneng kok Pak. Fatma, ibu mau nyuci. Pakaian kamu ada yang kotor nggak? Biar sekalian ibu cuci. Ada Bu, tapi kan kotornya udah aku taruh di tempat kain kotor di kamar mandi Bu. Tolong beliin ibu sabun nyuci yang kebetulan sabun nyucinya udah habis. Ini uangnya nak. Iya Bu, tapi kembaliannya Bu. Ya sisanya buat Fatma aja ya. Ibu tunggu ya nak ya. Ternyata nggak semua ibu tiri itu jahat ya. Buktinya ibu tiri aku baik kok. Terus sayang juga sama aku.